Jadi ini ya teman-teman, kira-kira ada nggak yang bisa share ke saya kenapa sih bisa terjadi adanya defisit anggaran gitu, defisit anggaran negara? Mungkin teman-teman nanti bisa googling juga, kira-kira sekarang ini tuh defisit anggaran kita tuh berapa gitu. Kayaknya makin naik deh, saya cek kemarin. Ada yang bisa share nggak? Kenapa sih adanya defisit anggaran ini bisa bisa terjadi gitu? Coba ada yang bisa share nggak ke saya? Tadi kan saya udah bilang ya kalau defisit itu berarti selisih antara penerimaan dan pengeluaran juga gitu kan. Dan saya tadi juga udah kasih clue ke teman-teman kenapa sih bisa terjadi nih defisit anggaran negara. Nah, ada yang bisa share nggak kenapa sih apa ya penyebab terjadinya itu defisit anggaran negara? Satu orang? Farani izin jawab, Bu. Ini silahkan. Mungkin karena itu, Bu, kebutuhan masyarakat itu banyak, jadi pemerintah tuh gimana ya kayak ngebantuin masyarakat, sedangkan pendapatan pemerintah itu sedikit, Bu. Jadi terjadilah defisit anggaran gitu, Bu. Oke, ya boleh. Oke, makasih ya. Rani, tulis namanya di chat ya. Jadi nanti kalau saya save ke record untuk partisipasinya. Oke, thank you. Yang lain? Ada lagi yang lain mau nambahin? Kenapa terjadi defisit? Kenapa kira? Izin menambahkan, Bu. Ya, silahkan Gina. Kalau dari Gina, Bu, kalau Farhani tadi kan karena pengeluarannya lebih besar, Bu. Dan kalau dari Gina sendiri, itu karena penerimaan dari negara itu sedikit, Bu. Misalnya penerimaan pajaknya itu sedikit atau penerimaan dari anggaran yang didapatkan dari itu lain, Bu, dari komoditas-komoditas lain misalnya, Bu. Ya, misalnya kalau dia punya pendapatan apa ya, kayak misalnya ya pendapatan daerahnya misalnya kita juga mungkin ada keterbatasan gitu ya Gini ya. Sebenarnya saling ini ya melengkapi dengan yang disampaikan oleh Rani ya. Thank you. Jangan lupa ya teman-teman langsung kalau misalnya udah partisipasi langsung aja chat di Zoom chat. Nah, jadi ya satu orang lagi deh, 3 deh kalau gitu. Satu orang lagi siapa? Kira-kira defisit anggaran ini kenapa sih bisa muncul gitu? Terus kenapa selalu ada defisit anggaran negara ini? Apakah memang si negara kita tuh mencari-cari apa ya pengeluaran biar dananya tuh kurang terus harus pinjam misalnya gitu atau gimana? Nggak ada. Nah, jadi sama ya sebenarnya relate dengan tadi yang disampaikan oleh teman-teman Rani dan juga Gina. Jadi pertama itu kenapa adanya defisit anggaran ya karena negara kita itu dia otomatis kita nih kan akan dalam kayak apalagi kayak developing country misalnya kayak kita misalnya di Indonesia mungkin sedang berkembang dan tentu butuh adanya bagaimana agar ekonomi ini bisa terus tumbuh gitu kan ya. Nah, berarti butuh investasi dong, butuh besar dong gitu kan. Nah, sedangkan yang ada di dalam negeri aja tuh nggak cukup gitu. Nah, otomatis pilih mana? Oke, saya admit dong. Nah, kalau misalnya Nah, jadi kalau misalnya butuh ya kayak kita nih misalnya pemerintah nih mau misalnya bikin jalan atau misalnya yang membutuhkan biaya yang besar lah ya gitu. Nah, itu kan otomatis misalnya kalau kalau nggak ada investor yang memang cukup yang bisa menutupi proyek tersebut ya berarti kan bisa jadi akan ada misalnya pinjaman luar negeri yang muncul gitu kan. Nah, ya otomatis dalam hal ini juga secara tidak langsung juga bisa mengurangi beban warga warga Indonesia juga kayak tadi disampaikan oleh Rani gitu ya. Karena
otomatis kita juga ini ya, dengan pendapatan yang mungkin nggak merata ya bisa dibilang kan kita di Indonesia dan, tujuannya yaitu jadi mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan, misalnya melakukan pembangunan-pembangunan kayak misalnya, ada ya pembangunan apa tuh yang kayak saya bilang kayak ada jalan, kemudian mungkin jembatan gitu ya, kemudian ada pembangunan-pembangunan juga kayak misalnya, mengarah kepada lembaga pemasyarakatan, kemudian misalnya di bidang apa lagi nih, kalau kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi ini kan dari berbagai bidang, bisa juga kayak dalam bidang sosial gitu ya, kayak, pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, itu kan juga akan terus berkembang ya. Nanti teman-teman bisa cek di Google kira-kira dari negara di apa saja kayak saya kemarin udah lihat, cuma saya lupa nge-save link-nya di mana. Nah, kemudian juga misalnya kayak ada program-program pembangunan daerah, ya yang memang, salah satunya tuh ya bertujuan untuk percepat pertumbuhan ekonomi juga. Nah, tentunya itu butuh biaya yang besar kan ya, teman-teman ya, dan itu, tanggung jawab negara juga untuk bisa menjalankan itu, terutama kayak tadi misalnya program-program yang mungkin juga ada berkaitan dengan bidang hukum nih, gitu. Jadi nggak mungkin nih masyarakat sendiri kan bangun sekolah gitu atau misalnya, mereka kan makanya, banyak ya di negara kita kan suka ada juga sih kayak menerima hibah misalnya atau mungkin pinjaman gitu ya di luar negeri untuk bisa mewujudkan itu. Nah, terus berikutnya juga kalau kita lihat dari sisi masyarakat sih ya kita di Indonesia tuh, daya beli masyarakat masih rendah ya, teman-teman ya. Bisa kita bilang masih rendah lah. Jadi, eee, misalnya harga barang tuh masih tinggi gitu, jadi kayak belum ada pemerataan karena mungkin sebagian produksinya yang masih menggunakan komponen-komponen bahan-bahannya impor lah gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya, kayak gitu harga barang jadi mahal ya masyarakat yang pendapatannya rendah nggak bisa beli barang dan jasa tersebut gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dibiarkan ya itu otomatis kan makanya akan ada siklus di mana yang kaya makin kaya, yang miskin akan makin miskin juga gitu kan ya. Nah, jadi, otomatis negara tuh perlu nih melakukan adanya pengeluaran untuk bisa mensubsidi barang-barang, itu agar masyarakat yang mungkin punya pendapatan, masih daya belinya masih kurang gitu ya, dia bisa juga menikmati, barang-barang itu gitu. Nah, kemudian, lainnya adalah ketiga ya berarti ya teman-teman, bisa bikin di catatannya atau apa. Jadi, yang ketiga itu ya adalah tentang pemerataan pendapatan masyarakat. Jadi, eee, kita kan juga ini ya, sebenarnya pengeluaran-pengeluaran itu juga kan tadi disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa itu juga menunjang pemerataan kan di seluruh wilayah. Ya, jadi, eee, gimana agar itu negara misalnya dia ada subsidi nih, subsidi transportasi ke wilayah yang terpencil misalnya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat-masyarakat di wilayah itu dia bisa juga menikmati hasil pembangunan gitu kan yang mungkin, nggak jauh beda sama wilayah-wilayah yang udah maju gitu. Kayak sekarang mungkin, ada beberapa sudah kayak di Indonesia pasti banyak sekali blank spot gitu kan ya. Nah, biasanya kan, ada, provider-provider tertentu yang kerjasama sama pemerintah gitu ya untuk bisa, eee, membuat zona-zona yang mungkin tidak terjangkau jaringan gitu kan, itu, mungkin dari Telkom sendiri mereka juga belum bisa bikin tower atau segala macam di situ, tapi ada provider yang mungkin, kerjasama dengan pihak lain, itu ada kemarin itu saya juga kebetulan aktif di asosiasi desa kreatif gitu, jadi ada beberapa desa yang memang sudah bisa, dijangkau dari segi misalnya sinyal atau infrastruktur lainnya juga dibutuhkan dan dibantu di situ gitu. Jadi, pemerataan pendapatan masyarakat ini juga salah satu alasannya ya teman-teman. Ya dalam hal ini ya bisa jadi itu dalam bentuk, hibah atau mungkin dalam pinjaman, yang diberikan bantuannya. Nah itu kan juga bervariasi gitu. Nah, kemudian ya seperti kita tahu juga hal berikutnya adalah kita kan Indonesia tuh suka juga dalam situasi di mana nilai tukarnya juga ada melemah gitu kan ya. Nah, jadi otomatis di situasi ini di mana teman-teman bahwa, ketika ada efek dari perubahan nilai tukar misalnya gitu ya, nah itu akan mengakibatkan kita tuh butuh sedangkan kita nih butuh pinjaman dari luar negeri nih ya. Nah nah jadi otomatis kaitannya sama cicilannya gimana, bunganya gimana, nah itu juga
mempengaruhi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nilai tukarnya menurun gimana kira-kira kita bayarnya? Terhadap dolar misalnya gitu, otomatis bayarnya jadi banyak kan ya teman-teman, ya nggak? Jadi membengkak kan ya di situ. Nah, akibat adanya melemahnya nilai tukar. Nah, ini juga salah satu alasan juga gitu ya, kenapa bisa adanya defisit anggaran, karena mungkin sudah dianggarkan tapi ternyata ada situasi kecuali mungkin ini kalau kita udah kecuali mungkin ada namanya forward contract gitu ya, kayak kita udah bahas itu kalau teman-teman ada dengar itu di advance di intermediate sebenarnya teman-teman kalau misalnya udah belajar itu di sekilas tentang informasi itu. Nah, gitu. Jadi itu artinya bahwa pembayaran cicilannya tadi itu berarti bertambah kan dari APBN-nya. Tadi dia cuma menganggarkan misalnya kayak 10M, terus tiba-tiba ada melemahnya nilai tukar, nah itu mengakibatkan perubahan sehingga ya naik kan ya, apa namanya, jumlah, pinjamannya juga, bunganya juga. Nah, itu yang mengakibatkan adanya defisit anggaran di situ. Nah, kemudian ada berapa aja tadi teman-teman? Pertama karena ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi ya, kenapa adanya defisit, ya kan? Kedua apa tadi? Rendahnya daya beli masyarakat, Bu. Ya oke. Selanjutnya Felmi, apalagi tadi? Pemerataan pendapatan masyarakat, Bu. Oke, ya. Terus? Melemahnya nilai tukar. Nah, ya jadi nilai tukar kita ya suka melemahnya nilai tukar gitu. Nah, itu juga salah satu alasannya. Oke, teman-teman pokoknya kalau ngomong di Zoom, komen atau apa saya langsung ini aja ya, bikin di chat namanya. Sorry. Terus, nah itu tadi ya udah sampai gimana melemahnya. Nah, kemudian ada lagi misalnya nih ketika adanya krisis ekonomi kayak kemarin misalnya ada situasi di mana misalnya kita ada krisis ekonomi misalnya. Nah, itu kan otomatis akan ada penerimaan pajak juga menurun kan ya, teman-teman. Apalagi kayak kemarin misalnya kita dalam situasi pandemi Covid, nanti teman-teman bisa cek deh. Saya nanti jadikan itu tugas saja ya, teman-teman bisa cek berapa defisit anggaran kita, nah kira-kira focusing-nya itu kemana gitu, teman-teman bisa lihat di googling aja nanti apa, saya jadiin aja ini tugas grup nanti teman-teman cari bareng teman-teman grupnya. Nah, jadi otomatis kan kalau misalnya ada krisis ekonomi atau mungkin ada kayak situasi-situasi di mana yang kayak kemarin misalnya selama pandemi Covid ya otomatis kan masyarakat pendapatannya mungkin berkurang gitu kan ya, kemudian ya pendapatannya menurun lah ya, kemudian sedangkan mereka tetap harus makan nih ya gitu. Gimana bisa negara ini dia harus bertanggung jawab nih supaya harga-harga bahan makanan tuh nggak yang naik melonjak tinggi sehingga masyarakat yang miskin tuh masih bisa survive. Ingat nggak kemarin itu waktu ada kasus ya kalau nggak salah di Bukit Tinggi ya, yang ada keluarga yang ya kan ya di Bukit Tinggi kan yang ya dengan alasan mereka mungkin kekurangan makan atau segala macam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga wali kota Bukit Tinggi itu langsung turun ke masyarakat kalau misalnya nggak ada yang bisa dimakan langsung bilang ke saya kata gitu-gitu. Jadi akan ada situasi yang seperti itu kan ya di mana masyarakat mungkin mereka nggak punya daya beli yang cukup baik, apalagi di situasi kayak gini selama pandemi misalnya kan kalau sekarang kita kaitkan ke pandemi nih. Ya, jadi otomatis negara pun juga harus ada alokasi anggarannya untuk bisa membantu masyarakat kan ya. Nah, makanya apalagi untuk di desa-desa gitu yang mereka punya keterbatasan dalam hal pendapatan ya otomatis itu juga akan dibantu oleh negara juga di situ. Nah, kemudian berbicara tentang APBN atau anggaran misalnya atau perencanaan. Nah, itu sebenarnya kan ada situasi di mana rencana-rencana itu tuh nggak selalu mulus seperti yang digambarkan. Nah, bisa saja realisasinya itu menyimpang nih dari rencananya gitu ya. Nah, berarti otomatis misalnya nih diharapkan adanya rencana penerimaan negara ya. Jadi tapi nggak sesuai nih misalnya dengan apa yang diharapkan gitu kan. Jadi ada kegiatan untuk kayak sekarang mungkin juga ada program-program yang nggak lanjut ya, makanya kan banyak tuh ya beberapa proyek mungkin pemerintahan yang terbengkalai misalnya gitu. Nah, ya itu berarti ada situasi di mana
realisasinya itu tidak tercapai misalnya, atau mungkin ketika misalnya mereka bangun gedung gitu kan, ada beberapa kondisi juga akhirnya nggak lanjut gitu, wah ternyata dananya nggak cukup, misalnya untuk anggarannya udah habis misalnya gitu. Nah, itu kan suka ada informasi kayak gitu juga. Nah, jadi harus ada perhitungan yang matang juga kan. Kadang-kadang kan ada yang di situasi ketika misalnya mereka bangun suatu gedung, ya bisa jadi di developernya ada permasalahan atau apa sehingga proyeknya nggak jadi jalan. Dananya dibutuhkan lebih banyak dari yang dianggarkan misalnya gitu ya. Nah jadi itu yang ya itu yang menjadi, sorry ada suara back sound di belakang. Nah jadi berarti ini ya ada situasi ketika kenapa defisit anggaran terjadi, ya bisa jadi karena ada realisasi yang menyimpang nih dari rencananya gitu ya. Nah kira-kira gitu teman-teman. Nah kemudian ada lagi misalnya ketika adanya kan semuanya disusun nih anggarannya kan, kemudian udah ada penetapan harga misalnya yang dibutuhkan juga di situ, mereka butuhnya untuk proyek ini tuh berapa dananya gitu kan ya. Nah tapi kan sebenarnya nilai-nilai yang ditetapkan di situ kan tidak sesuai, ya belum tentu tuh aslinya itu kayak gitu gitu kan. Bisa jadi meleset gitu misalnya nilainya gitu kan. Nah, berarti itu bisa aja dia meningkat atau bisa jadi dia menurun dari standar harga yang ditentukan gitu. Tapi kalau misalnya ini ada kaitannya dengan inflasi gimana? Ya, berarti itu juga sedangkan anggarannya tetap sama nih, gitu kan. Nah, berarti bisa jadi akibat dari defisit anggaran ini adalah karena adanya pengeluaran karena misalnya ada inflasi terjadi gitu kan ya. Nah, berarti apa namanya anggaran itu perlu direvisi lagi kan, ya kan? Nah, ini juga salah satu alasan gitu. Kalau misalnya mereka punya dana yang bisa untuk ya disesuaikan mungkin masih bisa. Tapi kalau makanya banyak ya misalnya sudah dianggarkan, habis itu harus direvisi lagi gitu-gitu. Nah, itu harus juga disesuaikan oleh negara. Nah, jadi perlu ada penambahan misalnya kalau memang kurang ya otomatis ada eskalasi di situ untuk bisa menambah harga yang sudah ditetapkan gitu kan ya. Nah, jadi itu ya ada berapa ya tadi pertama berarti sebabnya itu karena ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi ya teman-teman. Kemudian daya beli masyarakat juga rendah, kemudian butuh adanya ini juga kaitannya sama pemerataan pendapatan masyarakat tadi ya. Kemudian juga nilai tukar bisa jadi melemah. Nah, itu mengakibatkan anggaran yang kita rencanakan itu bisa jadi dibayarkan lebih dari yang sudah dianggarkan misalnya kan. Nah, bisa jadi ketika ada krisis atau misalnya ya situasi yang kayak misalnya selama pandemi misalnya ada force major kayak gitu ya, itu juga mengakibatkan adanya defisit anggaran di situ. Kemudian apalagi realisasi yang menyimpang dari rencana nih. Tadinya udah direncanakan, ternyata kenyataan itu untuk proyek itu tuh sendiri nggak selesai misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada pengeluaran yang ada karena inflasi. Nah, gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita bicara defisit nih teman-teman, ya kedengarannya nih kayak wah defisit nih kita berapa persen defisit anggaran kita gitu kan. Berarti makin gede kayaknya sekarang saya lihat tuh udah berapa persen gitu ya, puluhan persen defisit anggarannya. Nah, tapi dengan adanya defisit itu sebenarnya kan dampaknya nggak cuma di dana itu aja kan, ya nggak? Tapi dia memberikan dampak ke makro juga gitu. Misalnya otomatis nih ada pengaruhnya juga nih ke ya ibaratnya kalau orang sakit misalnya apa ya penyakitnya bisa jadi komplikasi kan ya gitu. Jadi akan ada efek-efek yang terjadi ke ekonomi makro misalnya kaitannya sama inflasi, kaitannya sama gimana tingkat pengangguran di suatu negara gitu kan ya. Nah jadi kalau kita bisa simpulkan dampak defisit itu terhadap ekonomi makro apa aja sih gitu ya. Kira-kira dari yang saya sebutin tadi itu teman-teman ada yang bisa elaborate nggak? Kira-kira apa contohnya atau gimana sih contohnya kenapa dampak defisit ini tuh bisa mengakibatkan pengaruh yang besar juga ke ekonomi makro? Kayak tingkat bunga atau misalnya tingkat pengangguran misalnya gimana? Atau misalnya konsumsi masyarakat gitu. Ada yang bisa share nggak ke saya? Ya,
Ini yang cowok-cowok kayaknya belum ada nih suaranya nih. Ini nggak masih tidur kan, udah pada bangun kan ya? Ya, ya. Izin menjawab, Bu. Yes, siapa? Farhan. Oke. Farhan. Mungkin kalau dari Farhan, pengaruh defisit anggaran terhadap ekonomi apa, Bu? Ekonomi makro tadi ya, Bu. Pertama, kita lihat dari defisit anggaran sendiri ketika pemerintah itu dalam pengeluarannya itu dibatasi, Bu, karena terjadi defisit kan, Bu. Nah, ketika dibatasi, salah satu pengeluaran pemerintah itu di bidang subsidi. Subsidi pemerintah, ketika pemerintah itu mengurangi subsidi pada masyarakat, otomatis harga-harga barang yang biasanya disubsidi itu akan menjadi naik. Dan biasanya barang subsidi ini diberikan kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Ketika masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu lagi membeli barang-barang yang seharusnya mereka beli, secara otomatis daya beli masyarakat itu menurun, Bu. Ketika daya beli masyarakat itu turun, di sanalah pendapatan per kapita secara umum dari negara itu turun. Karena apa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Sehingga ketika defisit anggaran itu terjadi, pengaruh makronya itu jelas karena daya beli masyarakat itu turun, Bu. Ya. Oke, thank you Farhan. Jangan lupa ya, catat namanya. Oh, saya nggak bisa record partisipasinya. Ya, jadi itu salah satu ya gambaran juga yang udah di-share Farhan ya teman-teman. Terus kalau tadi kan misalnya kita juga berbicara tentang dampaknya ke pengangguran ada nggak ya gitu ya. Kenapa pengangguran tuh berarti kan adanya masyarakat ini kesempatan kerja mereka menurun gitu kan ya. Nah, kesempatan kerja itu bergantung sama apa? Kalau misalnya ada investasi, itu kalau misalnya investasinya baik gitu kan berarti kan otomatis di sini akan ada muncul beberapa lapangan-lapangan kerja baru gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada tadi kayak ada kan saya juga sampaikan misalnya ada tingkat bunga naik nih gitu kan akibat adanya anggaran negara yang defisit tadi. Nah, otomatis itu juga menurunkan ya semangat untuk berinvestasi gitu kan. Yang berarti kalau misalnya ada proyek-proyek yang tadinya sudah jalan, ya otomatis nggak jadi dibangun. Nah, otomatis bisa jadi nih di suatu perusahaan dari sisi lain ya, dari sisi yang udah kerja misalnya kan, berarti kan ada pemecatan dari tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja gitu kan ya. Nah, jadi otomatis defisit anggaran ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang juga menurun gitu. Nah, ini juga berkaitan sama yang Farhan bilang tadi juga bahwa kalau misalnya ada misalnya kayak masyarakat ya kita juga di negara juga harus ada mensubsidi gitu kan ya untuk bisa membantu masyarakat yang mungkin di ekonomi lemah gitu sehingga mereka masih tetap bisa survive gitu kan. Apalagi sekarang kita bisa lihat di masa pandemi ini ya teman-teman itu akan banyak sekali kelihatan kesenjangannya sih ya. Jadi kalau ya saya bilang tadi yang punya uang mungkin pas awal pandemi ya mereka masih bisa survive gitu kan. Tapi untuk yang mungkin mereka punya pekerjaan yang memang berharap kepada apa ya situasi saat ini misalnya harusnya mereka cuma bisa kerja di situasi yang stabil gitu ya tanpa di situasi pandemi ya mereka juga akhirnya nggak ada uang nggak ada makan misalnya bisa jadi hal itu terjadi gitu kan ya otomatis juga ada yang hal-hal lain yang mereka harus batasi pengeluarannya gitu nah jadi gitu berarti dari ya ekonomi makronya kalau kita juga bisa lihat adalah kaitannya sama tadi ini ya kayak tingkat bunga juga ya teman-teman jadi kalau misalnya ada defisit anggaran berarti kan adanya kurang gitu ya pembiayaan pengeluaran negara gitu kan karena penerimaannya misalnya kita kan banyaknya itu misalnya dari pajak gitu ya. Nah, kalau ingin memenuhi kebutuhan masyarakat berarti kan harus ada peningkatan anggaran pembangunan yang juga harus ditetapkan oleh negara gitu kan. Berarti perlu penambahan modal lagi, kemudian permintaan juga otomatis meningkat gitu kan. Nah, jadi itu akan ada tingkat keseimbangan dan otomatis bunga juga akan berpengaruh di situ gitu kan tingkat bunga juga akan berpengaruh. Nah kemudian berikutnya adalah defisit anggaran itu juga otomatis mempengaruhi posisi ekspor impor kan ya teman-teman dari atau ke mancanegara. Nah kalau misalnya tingkat bunganya meningkat, investasi dalam negeri menurun, peluang modal asing itu ya yang masuk juga
berarti kan ada peluang modal asing juga masuk mengalir ke dalam negeri itu untuk bisa memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri. Tapi kalau misalnya terjadi ya maka defisit anggaran itu ada dua dampak. Pertama, dia bisa dalam hal ini mungkin adanya defisit neraca pembayaran juga gitu kan ya. Jadi misalnya ada nilai tukar dalam negeri itu akan turun terhadap mata uang asing juga gitu. Jadi ini makanya ini ada beberapa efek makronya juga. Nah, kemudian ada lagi tadi yang saya udah bilang ya dampak terhadap pengangguran tadi gitu. Nah, kemudian kayak misalnya kayak tadi ya Farhan juga sampaikan misalnya bagaimana masyarakat apa pengaruhnya terhadap konsumsi masyarakat lah ya misalnya. Jadi kayak misalnya kalau ada inflasi itu karena ada adanya defisit itu otomatis akan mengurangi pendapatan dari masyarakat kan teman-teman. Jadi nah, pengurangan pendapatan ya otomatis mempengaruhi pengurangan konsumsinya juga atau mungkin tabungannya juga gitu kan. Nah, tabungan itu padahal tuh juga sangat penting sekali untuk bisa mendorong investasi kan. Nah, jadi otomatis kalau misalnya pendapatan menurun, tingkat konsumsi juga menurun gitu kan. Nah, otomatis ini akan mengakibatkan tingkat investasinya juga menurun. Nah, oke, nah itu kira-kira yang menjadi beberapa apa ya kenapa defisit anggaran ini juga punya hal yang juga sangat ditakuti dan momok itu istilahnya karena memang dia tidak cuma memberikan dampak ke satu titik aja gitu, tapi itu memberikan dampak ke hal lain misalnya tingkat bunga, kemudian tadi misalnya ada apa pengangguran juga gitu kan, kemudian konsumsi di masyarakat juga. Oke. Coba saya cek dulu 7 menit ya. Nah, Bu, Tiara boleh izin bertanya, Bu? ya, silakan. Kalau dari penjelasan Ibu tadi, Tiara mau nanya, Bu, apakah defisit anggaran ini bisa menjadi krisis ekonomi gitu, Bu? Atau Bu? Maksudnya dengan adanya defisit akhirnya kita jadi krisis ekonomi gitu ya? Iya, Bu. Ya. Kayaknya Tiara tadi telat masuk atau gimana? Nah, jadi kan Iya, Bu, Tiara telat masuk, Bu. ya, jadi memang tadi kita udah bahas ada kaitannya juga sama itu Tiara. Jadi sebenarnya defisit anggaran ini kan tadi kan ada kita udah dibahas di awal tadi, apa sih yang menjadi penyebab defisit gitu kan. Nah, otomatis kan ada beberapa tuh, ada misalnya kalau ada beberapa pengeluaran yang tadi kaitannya sama krisis ekonomi juga Tiara. Jadi defisit anggaran ini terjadi karena pengeluarannya lebih besar kan dari penerimaan gitu kan ya. Nah, yang menjadi penyebab defisit ini apa? Pertama misalnya tadi kayak pemerintah ya mereka butuh nih untuk pertumbuhan ekonomi banyak nih mereka butuh pembangunan gitu kan sedangkan dana yang dibutuhkan mungkin masih terbatas atau penerimaan kita mungkin masih terbatas gitu kan. Nah, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin terjadi akibat krisis ekonomi juga misalnya Tiara. Jadi akan ada situasi misalnya ya, makanya saya kaitkan dengan contohnya misalnya ketika pandemi itu kan ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin bisa dibilang karena situasinya itu ya tidak bisa diprediksi gitu kan ya. Jadi akan ada pengeluaran yang juga harus mengeluarkan dana yang ekstra gitu ya untuk ini. Nah, makanya erat kaitannya juga sih Tiara antara defisit anggaran ini dengan krisis ekonomi ya bisa jadi kalau terlalu banyak itu juga lebih terpuruk lagi kita kan ya. Kalau tadi kan harapannya kan defisit anggaran ini itu bisa ya kan pengeluaran nih banyak nih akibat adanya krisis misalnya kan. Otomatis kita terjadi defisit anggaran kan. Ya enggak? Nah, kemudian di sisi lain defisit anggaran ini juga muncul misalnya karena kita minta pinjaman luar negerinya juga misalnya meningkat misalnya gitu. Kenapa? Karena memang negara butuh dana untuk bisa misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu sebenarnya saling berkaitan juga kalau teman-teman bisa lihat siklusnya. Jadi jawabannya ya ada hubungannya, erat hubungannya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin nggak bisa ngontrol persentase dari defisit anggaran, ya bisa jadi akan menjadi makin parah kan ya, atau mungkin krisis ekonomi yang tadinya ya menjadi penyebab adanya defisit anggaran itu bisa makin terpuruk lagi gitu. Ya, benar Tiara ada pengaruhnya gitu ya. Oke, Bu. Makasih Bu penjelasannya. Oke, jangan lupa ya pokoknya kalau ngomong isi di Zoom chat namanya. Nah, kemudian kan tadi kan kita berbicara tentang ini ya, ya inflasi gitu kan ya teman-teman. Jadi munculnya tapi sebenarnya defisit anggaran ini nggak bisa dibiarkan kan dia juga perlu
apa sih triknya gitu ya biar defisit anggaran ini bisa diatasi gitu atau defisit anggaran ini dibiayai juga kayak gitu. Nah, ya jadi bisa kita katakan bahwa kalau misalnya tadi kita berbicara tentang inflasi, itu kan bisa mengurangi penerimaan misalnya kan ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam misalnya nih kayak ini saya lihat teman-teman kalau lihat di googling saya bisa cek ini berapa kira-kira defisit anggaran. Coba teman-teman sekarang cek defisit anggaran yang terbaru berapa per September atau berapa kemarin saya lihat berapa persen. Coba teman-teman cek sekarang ya. Coba dicek sekarang. Yang itu tuh Bu, akhir September 2021 Bu, Iya, itu mencapai 452 triliun Bu. Ya, itu berapa persen? Sekitar berapa persen ya? Bayangkan ya, kalau dulu aja itu dari kalau ini dari tahun 2000-an misalnya itu tuh defisit anggaran itu tuh sekitar 3,7% tuh kayak 52 triliun. Tadi udah 400-an ya, Vin? 681,4 triliun Bu. Tapi turun katanya dari yang tahun lalu. Turun dari tahun lalu ya? Ya, saya cek turun apa. Yang ada fotonya Bu Sri Mulyani itu nggak sih? Coba teman-teman yang lain. Kalau Vina di neosetup.kontan.co.id Bu. Coba share linknya di chat, Vin. Ya kemarin udah lihat tuh di fotonya. Oke. Tadi berapa 600? Ini ada defisit APBN di Agustus 2021 tuh ada 383,2. Kalau Vina berapa tadi? Udah 600 ya? 400 Oh ya? iya, Agustusnya iya Bu. Nah, iya Septembernya 681. 3,2 ya. Ya kan ya. Nah, itu kan ada ini ya teman-teman bisa kita lihat ya kalau kenyataannya memang defisit APBN ini di Agustus itu 383,2 triliun ini yang saya lihat ini di coba nih ya. Bentar. Sorry, bentar saya lihat dulu. Ya, jadi teman-teman ini linknya saya share di chat. Ya, teman-temannya juga bisa cek. Nah, wait. Less than 1 minute, kita masuk lagi ya. Teman-teman. Kok in waiting room? Oke. Everyone in meeting. Oke. Oke, kita masuk link di link yang sama ya, teman-teman ya. Sekarang ada 28 yang gabung. Oke. Oke, lanjut di link yang sama ya, teman-teman ya. Kita lanjut dikit lagi ya.